Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur bisa. Jadi ini adalah tugas akhir atau was project dari ya, program game kami kerjakan, di mana tugas ini akan berbasis video yang akan diupload di platform YouTube. Jadi perkenalkan Kak, saya Muhammad Dias, perwakilan dari kelompok 3. Jadi pada tugas ini kami akan melaporkan hasil eh, project akhir, di mana game ini sudah dipublish, dan kami akan menjelaskan bagaimana game ini kemudian mekanik di dalamnya, outputnya bagaimana juga. Jadi pertama saya akan menjelaskan latar belakang game ini. Jadi secara singkat, game ini merupakan game dua dimensi, di mana yaitu berjenis top up down, atau kita lihat angel kamera itu berada pada atas. Kita bisa melihat player musuh berada dari atas. Kemudian di sini player akan bertahan selama mungkin, dan musuh akan semakin banyak datang, dan tugas dari player itu sendiri adalah membunuh musuh untuk mendapatkan skor, sampai akhirnya game akan semakin sulit seiring waktu. Musuh akan bertambah banyak, ini bos bermunculan, dan akhirnya kalau player mati maka game over. Itu secara singkat dari latar belakang game ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana isi program dari game ini. Jadi pertama, game ini kita buat basisnya itu ada di mobile, tapi bisa juga dimainkan di PC dengan import board juga. Nah, pertama saya akan menjelaskan dari project setting terlebih dahulu. Ini ada input map ya, kita buat pertama kali. Dari move-nya bagaimana, ada move left, bisa yaitu player bisa kiri ke kanan, atas bawah, kemudian bisa menyerang, kemudian run, lari. Kemudian tombol ini sudah kita setting. Kemudian kita lihat di layout editornya, ini ada node main, ada berbagai macam seperti player juga, UI-nya, dan untuk mengatur spawn manager dari musuhnya. Kemudian ada jenis musik di sini, gameplay. Pertama kita akan review dari script ya. Tunggu dulu, kita punya beberapa scene. Di sini ada main scene, kemudian ada player, runner, zombie, kemudian ada knock test juga. Semua scene ada di dalam project ini, di mana fungsinya itu mungkin akan berbeda-beda dan saling terhubung satu sama lain. Nanti kita review dulu di bagian script player. Di bagian script player ini, pertama kita fokus ke bagian import terlebih dahulu. Extend body 2D wajib. Nah, karakter kita itu berbasis body 2D, not di sini notnya itu body 2D, body. Oke. Kemudian di sini ada, kita lihat ekspor var itu dari kita ekspor elemen-elemen yang ada di script lain, dari runner, zombie. Nah, pertama function yang akan saya jelaskan itu adalah function ready, dimana ini berpengaruh ketika player itu akan berdiam diri, akan menjalankan animasi-animasi. Seperti kalau misal player itu diam, maka ada animasi tersendirinya, kemudian berjalan ataupun berlari, kadang mati juga ya. Function ready itu fungsi. Kemudian di physical process, atau di mana fungsi ini akan menjalankan bagaimana animasi fisik yang akan dijalankan ketika player itu dimainkan. Misal ada knockback, itu fungsi ketika dia terserang, maka dia akan muncul animasi seperti sedikit mundur ke belakang. Dan ada ini movementnya untuk maju apa, dengan input sudah kita masukkan di keyboard sudah sesuai.
Ada juga function untuk ketika player mati di sini, maka akan terjadi game over, kemudian game akan mengulang. Itu terjadi juga di game manager juga di sini. Akan terjadi fitur tersebut. Jadi ada juga function untuk menjalankan masih menyerang bagi player. Kita juga buat attack on area body ini ketika kita menghubungkan ke signal, maka dia bisa lebih berinteraksi lah itu fungsinya dengan musuh yang lain ataupun elemen-elemen yang ada di map. Dan kita berlanjut ke musuh. Nah, ini sepertinya sama saja zombie, mini boss ataupun runner itu skripnya hampir sama. Yang membedakan adalah hanya berupa gambarnya satunya, tilesetnya. Kita kalau musuh pertama itu adalah zombie, kemudian gue ini macam dan ketiga itu ada laba-laba ya. Ini kita itu kita set sebagai mini boss. Scriptnya hampir sama. Ini ya ada fisik prosesnya juga, konversi yang ready, kode knockbacknya ya. Jadi musuh juga bisa terkena knockback istilahnya, mundur ke belakang jika terkena damage dari player. Ini untuk animasi berjalannya, walk down, ada walk right. Ini function untuk di mana musuh menerima damage. Ini sama fungsi knockbacknya juga, mengatur seberapa jauh musuh bisa terkena. Ada signal kode enter damage areanya. Kemudian juga diperlukan juga function ketika ini musuh ini mati ya, bagaimana ada masih twin collapse kita tambah juga, dan ada skor yang bisa tertambah otomatis jika zombie ini mati pun ini mati. Dan ada spawn manager untuk mengatur bagaimana sebuah AI dari musuh ini bisa spawn secara terus menerus dengan rentetan waktu yang sudah diatur sebenarnya. Misal kalau zombie itu muncul setiap 3 detik sekali, kemudian kalau runner detik sekali, kemudian kalau kita set dari mini bossnya itu setiap semenit sekali dia untuk muncul, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk skripnya, dan akan dilanjutkan dengan penjelasan tileset, kemudian output dari game ini gimana. Jadi saya serahkan pada anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikram akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan di bagian tile map-nya. Di sini kami menggunakan beberapa tile map untuk game tersebut. Jadi ini adalah semacam jalan, kemudian di bagian ini semacam batu-batu. Ini adalah contoh penggunaannya. Kemudian ini adalah air atau danau. Ini adalah contoh penggunaannya. Kemudian ada pohon-pohon yang digunakan untuk mengisi bagian-bagian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sempat sampaikan dan jelaskan, dan akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika NIM D022259. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di mana yang saya jelaskan itu tentang hasil atau output game yang telah dibuat. Di game kami itu pemain tidak bisa melewati batas map yang telah kami buat. Jadi pemain itu akan bermain di dalam map tersebut.
di mapnya itu memiliki tampilan pohon, batu, jalan jalan, kemudian ada kolam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja gamenya. Pada player atau pemain bisa memilih game over. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.